melalui Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Masehi. Ini sudah dinubuatkan bahwa akan ada perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tahun 750 tahun kemudian lahirlah pertanda perempuan sebelum dia memiliki suami yang sah. Baru saat itu sedang bertunangan. Adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung. Dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perempuan ini masih perawan dan bertunangan dengan Yusuf namanya. Inilah kegenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Digenapilah perkataan Tuhan ini, karena Tuhan yang memberitahukannya, memberi suatu pertanda, perempuan akan mengandung. Maria sebelum bersuami, Maria ini belum pernikahan secara resmi. Berarti Maria ini masih perawan. Orang yang saleh, orang yang berbaik. Tidak ingin mencemarkan nama calon istrinya di muka umum, ia bermaksud mau meninggalkan secara diam-diam. Namun datanglah malam pada saat itu Tuhan datang, malaikat Tuhan memberikan dan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia namanya Yesus. Berilah nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat
kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini bukti bahwa nubuatan ini tergenapi atas kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati pada bulan Desember di seluruh dunia. Desember merupakan hari lahirnya anak manusia itu yang namanya Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya, yaitu orang-orang pilihannya yang terpilih, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Menerima kehadiran Yesus Kristus yang lain dalam kehidupan kita, kita percaya akan kehadirannya dalam kehidupan ini, maka kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Karena dengan kelahirannya, dengan kehadirannya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kesalahan. Barang siapa yang menerimanya, percaya akan dia, akan disebutkan sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris kerajaan surga. Karena dia datang kepada umat kepunyaannya, namun ditolak oleh dunia. Karena dunia telah dibutakan oleh zaman, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kasih karunia-Nya, Yesus Kristus yang kita kenal. Namun bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh janji keselamatan daripada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya kecuali iman di dalam Yesus Kristus yang lahir saat ini kita peringati. Dengan kelahirannya kita sambut kehadirannya di dalam kehidupan kita semua orang yang berkenan mendengar dan membuka hatinya boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tidak turut dihukum sebab sudah tidak dari dalam maut ke dalam hidup, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita menerima kehadirannya, kita membuka hati kita dan kita mempersembahkan apa yang kita punya, beri kemuliaan kepadanya, maka kita akan dimuliakan. Maka saudara akan dimuliakan, maka saudara akan diselamatkan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan, dan saudara sudah diampuni dosa dan kesalahan saudara, dan tidak diperhitungkan lagi dosa dan kesalahan saudara ketika saudara mengaku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan. Maka pada saat itulah saudara telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan.
Itu janji Tuhan. Datang di timur dan di situ menyaksikannya. Maka ketika orang Majus itu tahu bahwa itu adalah Mesias yang digambarkan, maka ketika Yesus lahir, bintang itu nampak, maka orang Majus pun menyambutnya dengan sukacita. Ketika masuk ke tempat di mana Yesus dilahirkan, orang Majus itu segera membuka pembendaraannya dan dipersembahkannya kepada Tuhan Yesus sebagai tanda kemuliaan, sebagai tanda kasih, sebagai tanda syukur kepada Tuhan, karena keselamatan telah datang. Karena keselamatan telah datang. Raja di atas segala raja telah lahir untuk kita semua. Orang Majus pun memberikan persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Dan sekarang apa yang telah engkau lakukan untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita bawa emas, kemenyan, dan mur ke hadapan hadirat? Berilah kemuliaan dengan kehadirannya lahir di dalam dunia ini. Dimuliakan. Kita sanjung, beri kemuliaan. Maka kalau kita memberi kemuliaan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemuliaan kepada saudara secara pribadi. Maka engkau akan diselamatkan. Maka engkau mendapatkan orang yang paling berbahagia. Disebut orang yang bahagia karena diselamatkan Tuhan, karena diampuni dosa dan kesalahannya. Hanya mengakui, percaya dengan iman, maka engkau akan selamat. Sebab keselamatan itu kata Tuhan, kamu diselamatkan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu adalah pemberian Tuhan dengan iman. Oleh karena kasih karena kamu diselamatkan oleh iman, itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Hanya beriman dalam Yesus, maka engkau akan selamat. Dan barang siapa berkenan menyambut kehadiran, kelahirannya dalam hidup saudara sekarang, maka engkaulah orangnya telah menerima anugerah keselamatan datang daripada Tuhan. Saat ini juga engkau sudah diselamatkan karena imanmu, engkau diselamatkan. Mengenal aku pribadi